Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid 2 yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-adawatul lati tajzimu fi'laini, yaitu amil-amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Kemarin kita sudah bahas tentang amil-amil jazam yang menjazamkan satu fi'il. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat amil-amil jazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus. Baik, mari kita lihat contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Ini contoh nomor 1 sampai nomor 4 ini kalau kita lihat semuanya didahului oleh man, ya. Ini. Man ini adalah amil jazam yang menjazamkan dua fiil. Man ini biasa kita artikan siapa atau siapa saja. Mari kita lihat dari contoh nomor 1. Man yufrit fil akli yadkham. Man, siapa saja, yufrit fil akli, berlebihan makan atau berlebihan ketika makan, yadkham, maka dia akan sakit perut. Nah, di sini man dia menjazamkan dua fiil. Fiil yang pertama adalah kata yufrit yang artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan. Kemudian fiil mudhari yang kedua adalah yadkham. Di sini kalau kita lihat harokat terakhir dari kata yufrid adalah sukun, ya. Dia majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Nah, di sini kata man ini yang berarti siapa ini menjazamkan dua fiil. Fiil yang pertama ini disebut dengan fiil syarat, sedangkan fiil yang kedua ini adalah disebut dengan fiil jawab. Jadi dinamakan fiil syarat karena dia berkaitan, ya, menjadi syarat adanya jawaban pada kalimat berikutnya. Gitu. Jadi sampainya fiil yang kedua ini disebabkan karena fiil yang pertama. Siapa yang berlebihan dalam makan, maka dia akan sakit perut. Kenapa dia sakit perut? Karena berlebihan dalam makan. Nah, itu berarti kata yadkham ini bisa terjadi karena adanya kata yufrid. Maka kata yang pertama atau fiil mudhari yang pertama disebut fiil syarat, sedangkan fiil mudhari yang kedua ini disebut dengan fiil jawab. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang nomor 2. Man yat'ab fi sigharihi yatamatta' fi kibarihi. Siapa yang bersusah payah di waktu kecilnya, maka dia akan bersenang-senang di waktu besarnya. Nah, di sini kata yat'ab yang artinya bersusah payah atau berlelah-lelah dalam bekerja tentunya. Di sini kalau kita lihat dia harokat terakhirnya majzum. Tanda jazamnya di sini adalah sukun di akhirnya. Nah, apa yang menyebabkan dia jazam? Karena adanya man. Nah, di sini fiil yang pertama, fiil mudhari yang pertama ini disebut dengan fiil syarat. Fiil yang menjadi sebab dari jawaban setelahnya. Siapa saja yang berlebihan atau siapa saja yang bersusah payah di waktu kecilnya. Nah, ini kan kalau kita berhenti sampai sini kita tidak paham. Sehingga dia membutuhkan jawaban untuk melengkapi kalimatnya. Maka jawabannya di sini adalah yatamatta' fi kibarihi. Maka dia akan bersenang-senang di waktu besarnya. Yatamatta' ini adalah fi'il mudhari. Kalau kita lihat harokat terakhirnya dia juga jazm atau majzum. Tanda jazmnya di sini adalah sukun. Nah, kenapa dia majzum fiil yang kedua ini? Disebabkan juga oleh man, yaitu man ini menjadi amil jazm yang menjazamkan dua fiil sekaligus. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Man yajtanib adzan nasi yanju min adzahum. Man yajtanib, siapa saja yang menghindari atau menjauhi adzan nasi, perbuatan buruk terhadap manusia, yanju min adzahum, maka dia akan selamat dari
perbuatan buruk mereka atau dari gangguan mereka. Siapa yang tidak mengganggu orang, ya maka dia akan selamat dari gangguan orang itu. Artinya, kalau kita tidak mengganggu orang lain, maka kita juga tidak akan diganggu. Ya, seperti itu ya. Di sini kata yajtanib adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya di sini adalah sukun di akhirnya. Kemudian jawabnya yaitu adalah yanju, maka dia akan selamat. Yanju di sini adalah fi'il mudhari yang majzum. Tanda jazamnya di sini adalah dengan membuang huruf illatnya. Asalnya itu adalah yanju. Di sini ada waw ya. Tapi karena dia jazam maka huruf wawnya ini dibuang. Karena ini adalah fi'il mudhari yang memiliki huruf illat, maka tanda jazamnya itu adalah dengan cara membuang huruf illatnya. Sehingga yanju ini kita katakan dia majzum. Tanda jazamnya adalah hazfu harfil illati, yaitu membuang huruf illat. Nah, di sini berarti man dia menjazamkan dua fiil, yaitu fiil syarat yajtanib dan fiil jawab yanju. Nah, kemudian yang keempat, man yusafir tazdad tajarabuhu. Man yusafir, siapa saja yang bepergian, tazdad, maka akan bertambah tajarabuhu, pengalamannya. Jadi siapa yang musafir akan bertambah pengalamannya. Di sini kata yusafir adalah fi'il mudhari yang dijazamkan oleh man. Begitu juga kata tazdad. Ini adalah fi'il mudhari yang dijazamkan oleh man. Kedua-duanya ini tanda jazamnya adalah sukun. Nah, dari contoh nomor 1 sampai nomor 4 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa man ini adalah isim syarat yang menjazamkan dua fiil. Fiil yang pertama disebut dengan fiil syarat, fiil yang kedua disebut dengan fiil jawab. Man ini artinya siapa atau siapa saja, berarti digunakan untuk lil aqil, untuk orang yang berakal. Selanjutnya mari kita lihat contoh nomor 5 sampai nomor 8. Kalau kita lihat di awalnya ini selalu diawali oleh ma. Ma ini artinya kan apa ya? Nah, ma tadakhir min malika yanfa'ka. Nah, ma tadakhir, apa saja yang kamu simpan min malika, dari sebagian hartamu, yanfa'ka, maka itu akan bermanfaat untukmu. Di sini kata tadakhir adalah fi'il mudhari yang majzum. Tanda jazamnya di sini adalah sukun. Di sini tadakhir ini disebut dengan fi'il syarat karena menjadi syarat tercapainya fiil yang kedua, yaitu kata yanfa'ka. Yanfa'ka ini artinya bermanfaat untukmu. Kalau kita lihat harokat terakhirnya di sini dia juga sukun. Sedangkan huruf kaf ini adalah disebut dengan dhamir muttasil, ya, dhamir yang bersambung dengan fiil mudhari. Tetapi kalimat utuhnya kata yanfa' ini adalah yanfa'u. Tetapi di sini dia majzum karena adanya ma. Nah, tadakhir disebut dengan fi'il syarat, yanfa' disebut dengan fi'il jawab. Apa saja yang kamu simpan dari hartamu, maka akan bermanfaat untukmu. Nah, kapan harta itu bermanfaat? Kalau harta itu ditabung atau disimpan, nanti akan bermanfaat di lain waktu. Kemudian contoh yang keenam, ma tudayyi min waqtika tandam alaihi. Ma tudayyi, apa saja yang kamu sia-siakan, min waqtika, dari waktumu, tandam, kamu akan menyesal, alaihi, atasnya. Di sini ma menjazamkan dua fiil. Tudayyi disebut dengan fiil syarat, dia di sini majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Kemudian yang kedua adalah tandam yang artinya menyesal. Di sini kalau kita lihat harokat terakhirnya juga majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Selanjutnya contoh nomor 7. Ma tutslif taghram thamanah. Apa yang kamu rusak, kamu harus membayar harganya. Nah, di sini kata tutslif yang artinya kamu rusak ini adalah fiil syarat yang majzum, di akhirnya tanda jazamnya adalah sukun. Taghram ini adalah fiil yang kedua menjadi jawabnya. Maka kamu harus membayar harganya. Nah, itu. Apa saja yang kamu rusak, maka kamu harus bayar harganya. Itu. Taghram ini juga fiil mudhari yang majzum, akhirnya tanda jazamnya di sini adalah sukun. Yang menjazamkan dua fiil ini, baik fiil syarat maupun fiil jawab, adalah ma. Contoh nomor 8. Ma tunfiq
fil khairi tujza bihi. Apa saja yang kamu nafkahkan dalam kebaikan, maka kamu akan dibalas dengan perbuatan menafkahimu itu. Maka kamu akan dibalas dengannya. Sini kata tunfiq adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya adalah sukun, dia dijazamkan oleh ma. Selanjutnya tujza ini juga adalah fi'il mudhari yang majzum. Tanda jazamnya di sini adalah dengan membuang huruf illatnya karena tujza ini termasuk fi'il mudhari yang memiliki salah satu hurufnya itu terdapat huruf illat yaitu huruf alif. Di sini ada huruf alif yang terbuang ya. Asalnya tujza kemudian dibuang alifnya menjadi tujza. Tujza bihi. Jadi tanda jazamnya di sini adalah hazfu harfil illah dengan cara membuang huruf illat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu pembahasan. Taqaddama lana fil juz'il awwali anna in tajzimu fi'laini mudhari'aini. Sudah lewat pembahasan di juz pertama atau di jilid 1 bahwasanya in itu menjazamkan dua fi'il mudhari. Jadi selain man dan ma, in juga disebut dengan in harfu syartin, in huruf syarat itu juga dia menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, berarti tambah dengan man dan ma menjadi tiga ya, yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yatarattabu husulu awwaliha ala husuli tsani. Jadi berurutan sampainya yang pertama atas sampainya yang kedua. Jadi yang pertama itu menjadi syarat sampainya peristiwa yang kedua. Wa huna na'ti ala baqiyatil adawat allati ta'malu hadzal amal. Dan di sini kita akan mendatangkan daripada amil-amil jazam yang menjazamkan dua fiil ini semuanya ya. Jadi bukan hanya in saja tetapi masih ada yang lain lagi yaitu man dan ma dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Kullu mithali minal amsilatil arba'ah al-ula as-sabiqah, semua contoh-contoh empat pertama di atas yastamilu ala fi'laini mudhari'aini. Itu ada dua fi'il mudhari. Idza nadharna ilaihima min jihatil lafzi, kalau kita lihat dari segi lafaznya wajadnahuma majzumaini. Kita akan menemukan dua fi'il mudhari ini jazm seperti yang sudah kita bahas tadi. Kedua-duanya itu majzum. Wa idza nadharna ilaihima min jihatil ma'na, kalau kita lihat dari sisi maknanya, wajadna anna husula awwalihima syartun fi husuli tsani. Kita akan menemukan bahwa terjadinya fi'il mudhari yang pertama itu menyebabkan terjadinya fi'il mudhari yang kedua. Au anna husula tsani jazaan liwuqu'il awwal, atau terjadinya fi'il mudhari yang kedua itu adalah sebagai balasan dari kejadian yang pertama. Fal misalul awal yufidu annal ifrad fil akli syartun fi husulit takhmah. Maka pada contoh yang pertama itu memberikan pemahaman bahwasanya berlebih-lebihan dalam makan itu adalah sebagai syarat terjadinya sakit perut. Au anna tukhmata jazaul ifrad, atau sakit perut itu merupakan balasan dari berlebih-lebihan dalam makan. Wa min ajli zalika, oleh karena itu yusammal fi'lul awwalu fi'las syarti. Dinamakan fi'il yang pertama itu sebagai fi'il syarat. Nah, itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Fi'il yang pertama, fi'il yang dijazamkan pertama itu disebut dengan fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Sedangkan fi'il yang kedua disebut dengan fi'il jawab atau fi'il jaza'. Wa huna natasa'al malladzi aujaba jazmal fi'laini fi kulli misal. Di sini kita akan saling bertanya-tanya, apa yang menyebabkan dua fi'il ini majzum pada tiap-tiap contoh. Wa malladzi afada tarattuba tsanihima ala awwaliha, dan apa yang memberikan faedah atas susunan yang keduanya dari yang pertama. Inna idza ikhtabarnal amsilah wahidan, kalau kita teliti contoh ini satu persatu, lam najid sababan siwa dukhuli man. Kita tidak akan menemukan sebabnya kecuali karena dia itu dimasuki oleh man. Fahiyallati jazimat wahiyallati afadat asyartah walidzalika sumiyat adatu syartin jazimatin. Maka dialah yang menyebabkan dua fi'il itu majzum dan dia pula yang memberikan faedah syarat.
hingga disebut dengan adatus syarti jazimah, adatus syartin jazimatin, yaitu adalah amil syarat yang menjazamkan. Wa idza fahasna amma tadullu alaihi kalimatu man fi kulli misalin minal amsilati allati indana wa kadzalika fi kulli misalin ta'ti fihi wajadnaha la tadullu illa 'alal aqil. Kalau kita perhatikan kata man ini ya, di semua contoh, maka kita akan mengetahui bahwa man ini menunjukkan akil, orang yang berakal. Jadi man ini digunakan untuk manusia saja ya, yang berakal atau malaikat itu. Ini digunakan untuk makhluk yang berakal, tidak bisa digunakan pada makhluk yang tidak berakal. Wa idza nazarna ilal amsalatil arba'ah al-akhirah wajadna kulla mithalin fiha mustamilan aidan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini. Dan kalau kita lihat 4 contoh yang terakhir, maka kita juga akan menemukan itu ada 2 fi'il mudhari' yang majzum. Husulu awwalihima syartun fi husuli tsanihima ala nahwi ma taqaddama, yaitu sampainya fi'il mudhari pada yang pertama itu menjadi syarat pada sampainya fi'il mudhari yang kedua sebagaimana yang telah lewat. Wa idza tasa'alna huna aidan mal ladzi aujaba jazmal fi'laini fi kulli misal, dan kalau kita bertanya-tanya di sini apa yang menyebabkan dua fi'il ini menjadi jazm, wa mal ladzi afada syartah, dan apa yang menyebabkan dia memiliki makna syarat, lam najid sababan siwa dukhuli ma, kita tidak akan menemukan kecuali karena dimasuki oleh ma. Fahiya idan kaman, maka ma ini sama dengan man. Tajzimu mudhari'aini, dia menjazamkan dua fi'il mudhari', wa tufidu syartah, dan memberikan faedah syarat. Ghairu annaha tadullu daiman ala ghairil aqil. Tetapi kalau ma ini dia menunjukkan kepada ghairul aqil, yaitu makhluk yang tidak berakal. Kalau man tadi khusus untuk yang berakal, berarti ma ini khusus untuk yang tidak berakal. Hadza wa huna adawatun ukhra ta'malu hadzal amal wa tufidu syartah wa ilaika bayanaha wa ijmala ma'aniha. Jadi selain man dan ma itu masih banyak ya fiil-fiil amil-amil yang menjazamkan dua fiil mudhari. Jadi bukan hanya ma dan man. Di sini akan dirincikan ya beserta contohnya secara singkat saja. Jadi selain ma dan man dan in itu juga ada idma. Contohnya di sini adalah idma taf'al syarran tandam. Jika saja kamu berbuat keburukan, kamu pasti akan menyesal. Di sini taf'al dan tandam dijazamkan oleh kalimat izma. Nah, kalau kita lihat ini tanda jazamnya dua-duanya adalah sukun di akhirnya. Taf'al ini disebut dengan fi'il syarat, tandam ini disebut dengan fi'il jawab. Jadi ketika kapan saja kamu berbuat suatu keburukan, kamu pasti menyesalinya. Nah, itu. Berbuat keburukan menyebabkan orang menyesal, itu. Selanjutnya contoh amil jazm berikutnya selain idma itu ada mahma. Mahma ini juga menjazamkan dua fi'il mudhari. Li ghairil aqil, ini khusus untuk ghairil aqil, kama, seperti huruf ma tadi. Contohnya di sini mahma tunfiq fil khairi yukhlifullah. Apa saja yang kamu nafkahkan dalam kebaikan, maka Allah pasti akan menggantinya. Artinya memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kamu nafkahkan. Di sini kata tunfiq adalah fi'il mudhari yang majzum karena adanya mahma dan dia menjadi fi'il syarat. Sedangkan kata yukhlif di sini adalah fi'il mudhari yang majzum dan menjadi fi'il jawab. Selanjutnya adalah mata. Mata ini memberikan pemahaman lizaman. Ya, bermakna waktu, kapan artinya. Mata yusafir akhi usafir ma'ahu. Kapan saudaraku musafir, aku akan ikut musafir bersamanya. Di sini kata yusafir dan usafir ini adalah dua fi'il mudhari yang dijazamkan oleh mata. Dia kedua-duanya dijazamkan oleh amil yaitu mata. Yusafir ini disebut dengan fi'il syarat, usafir disebut dengan fi'il jawab. Selanjutnya ayana. Ayana tunadi ajibka. Di mana saja kamu memanggilku, aku akan menjawabmu. Nah, tunadi di sini adalah fi'il mudhari
yang majzum karena ada ayana, tanda jazamnya adalah dengan membuang huruf illat. Karena dia ini termasuk fi'il mudhari yang terdapat di akhirnya itu huruf illat, ya fi'il naqis. Selanjutnya ajibka. Nah, kata ajib di sini adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya di sini adalah sukun. Tunadi disebut dengan fi'il syarat, sedangkan ajib disebut dengan fi'il jawab. Jadi menjazamkan dua fi'il juga. Ayana. Selanjutnya aina. Ini menunjukkan lil makan, menunjukkan tempat ya, aina. Makanya kita artikan di mana. Aina tadhhab ashabka. Kemana saja kamu pergi atau di mana saja kamu pergi, ashabka. Saya akan menemanimu. Ini kata tazhab adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya adalah sukun, dijazamkan oleh aina. Ashab ini juga fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya aja sukun, dijazamkan oleh aina. Tadhab disebut dengan fi'il syarat, ashab disebut dengan fi'il jawab. Berikutnya, amil yang menjazamkan dua fi'il adalah anna. Anna yanzil dzul ilmi yukram. Di mana saja orang yang mempunyai ilmu itu tinggal, yukram, dia akan dimuliakan. Di sini kata yanzil adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazamkan oleh anna. Begitu juga kata yukram adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazamkan oleh anna. Yanzil ini adalah fi'il syarat, yukram ini adalah fi'il jawabnya. Selanjutnya adalah haitsuma. Nah, kata haitsuma ini juga dapat menjazamkan dua fi'il. Contohnya haitsuma yanzil matarun yanmuz zar'a. Haitsuma yanzil matarun, di mana saja hujan turun. Yanmuz zar'a, maka tanaman akan tumbuh. Di sini kata yanzil adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya di sini adalah sukun, dia itu dijazamkan oleh amil jazam yaitu haitsuma. Kemudian yanmu ini juga fi'il mudhari yang majzum, tanda jazamnya adalah dengan membuang huruf illat yaitu waw. Ini huruf illatnya asalnya yanmu panjang ya. Tapi karena ada haitsuma maka dia dijazamkan, cara menjazamkannya dengan dibuang huruf wawunya menjadi yanmu. Yanmu azra'a, maka tanaman akan tumbuh. Kapan saja hujan turun, tanaman akan tumbuh. Selanjutnya adalah kaifama. Kaifama ini juga menjazamkan dua fi'il lil hali, menunjukkan makna hal atau keadaan. Kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Bagaimana saja kamu memperlakukan temanmu, seperti itulah kamu diperlakukan. Di sini kata tu'amil adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya adalah sukun dan dia menjadi fi'il syarat. Yu'amilka di sini adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya juga sukun yang menjadi fi'il jawab dari fi'il syarat tu'amil. Gitu. Jadi dua-duanya majzum oleh kata kaifama. Selanjutnya kata ayun. Tasluhu li jami'il ma'anil mutaqaddimah, cocok untuk diartikan dengan semua makna-makna yang sudah lewat. Ayyu bustanin tadkhul tabtahij. Kebun mana saja atau kebun apa saja. Kebun yang bagaimana saja yang kamu masuki, tabtahij, niscaya kamu akan gembira, kamu akan senang, kamu akan ceria itu. Di sini kata tadkhul adalah fi'il mudhari yang majzum karena adanya ayun. Begitu juga tabtahij, dia majzum karena adanya ayun. Nah, di sini kata tadkhul adalah fi'il syarat, tabtahij adalah fi'il jawab. Nah, ini dia beberapa amil-amil jazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus. Mari kita lihat kaidahnya untuk kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Al-adawatul lati tajzimu fi'laini ithnata asyrata adatan. Jadi amil-amil yang menjazamkan dua fi'il sekaligus itu banyaknya ada 12 amil. Yaitu adalah in wa izma wa huma harfani. In dan izma kedua-duanya ini adalah huruf. Wa man, ma, wa mahma, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa ayyun, wa jami'uha asma'un. Nah, sedangkan man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ayyun, semuanya ini adalah isim. Isim yang menjadi amil jazam. Kalau in dan izma itu dua-duanya adalah huruf yang menjadi amil yang menjazamkan dua fi'il. Jadi adawat
yang menjazamkan fi'il itu terdiri dari huruf, yaitu ada 2, in dan isma, dan terdiri dari isim, yaitu man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ayun. Fungsinya adalah sama, yaitu menjazamkan 2 fi'il mudhari sekaligus. Nah, di mana saja ada huruf-huruf yang 12 ini, huruf-huruf dan isim-isim yang jumlahnya ada 12 ini, maka dia dapat memiliki fungsi untuk menjazamkan 2 fi'il sekaligus. Fi'il yang pertamanya disebut dengan fi'il syarat, sedangkan fi'il yang keduanya disebut dengan fi'il jawab. Nah, demikian pembahasan kita tentang amil-amil yang menjazamkan 2 fi'il sekaligus. Jadi di situ ada 12 ya. Selain in, man, dan ma, masih ada idma, ada mata, ayana, kaifama, haitsuma, ayun, dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya itu ada 12 amil. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti. Jika ada yang ingin lebih lanjut didiskusikan, dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar di kolom komentar ya. Demikian kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.